untuk mendalami kanda 4 berdasar pada kediatmikan, agar kita bisa menyederhanakan upacara dari upacara besar menjadi upacara kecil, dari manja sabta berubah menjadi ayam berumbun 30 olah 33, dari ayam belum berumbun olah 33 disederhanakan lagi menjadi nasi kepal mancawarna dan nasi wong bang. Dari keduanya ini disederhanakan cukup dengan nasi mancawarna saja atau nasi wong bang aja saja. Lalu Bantennya juga begitu, dari Banten suci cukup hanya dengan Pejati, dari Pejati cukup dengan Canang Sari. Namun wajib harus kita pahami tatuanya dengan baik dan benar. Untuk mendalami kanda 4 secara kediatmikan itu dibutuhkan kecerdasan, ya, yaitu kecerdasan subikse yang dipaparkan dalam kanda 4 subikse. Ya, di dalam ajaran kanda 4 subikse itu dijelaskan. Yang pertama adalah kita harus menguasai Dharma Sastra, sang aksarenia, ring perwe desanya. Dharma Sastra inilah kebenaran sastra, kebenaran ketuhanan. Kita harus berani memastikan bahwa sebuah pengetahuan yang kita miliki adalah sebuah kebenaran yang benar. Ya, Dharma Sastra. Lalu pengetahuan yang benar itu pengetahuan seperti apa? Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang terkaji, teruji, terbukti, dan terevaluasi. Lalu disebut dengan Dharma Diatmika. Ya, ini Dharma Diatmika, Bang Aksarania. Disinilah kita benar-benar paham tentang bagaimana mengkaji, menguji, dan membuktikan, lalu mengevaluasi konseptualnya. Ya. Setelah itu, apakah kebenaran sastra itu cukup setelah melewati kaji, uji, bukti, dan evaluasi? Itu belum cukup. Jika pengetahuan dikatakan benar, walaupun sudah melalui kaji, uji, bukti, dan evaluasi, masih perlu satu lagi, bahwa pengetahuan itu wajib bisa dijelaskan secara lugas, logis, dan rasional. Mampu dianalisa secara lugas dan rasional. Lalu disebut dengan Dharma Viveka. Dharma Viveka adalah kecerdasan dalam menganalisa secara lugas, logis, dan rasional. Jadi kebenaran sastra ini setelah melewati kaji, uji, bukti, dan evaluasi pada konsep Dharma Diatmika, dan mampu kita jelaskan secara lugas, logis, dan rasional, itu belum juga cukup. Jadi ketiga pengetahuan ini, setelah melewati 3 proses ini, masih diperlukan yang terakhir. Apakah pengetahuan itu mengarah dan menuju serta menghasilkan Dharma Sukerta? Ini Sang Aksarania, Dharma Sukerta. Dharma Sukerta adalah ilmu tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan hidup. Karena tanpa kesejahteraan hidup, kita tak akan bisa mengendalikan kekuatan nyamo. Karena kekuatan nyamo itu minimal membutuhkan 2 bentuk upekara, yaitu Butaya dan Dewaya, Butayatnya dan Dewayatnya. Pada tingkat sederhana, Butayatnya membutuhkan segahan atau laba. Pada tingkat Dewayanya membutuhkan canang sari. Tetapi lebih tinggi. Ketika kita ingin melakukan lebih tinggi lagi, membutuhkan caru berumbun, sudah kita membutuhkan sekian banyak dana kesejahteraan yang harus kita butuhkan. Kita membutuhkan Pejati, apalagi sampai suci. Maka tanpa ada kesukertaan urip, tanpa ada Dharma Sukerta atau kesukertaan yang urip, maka ajaran kanda 4 itu akan menyesatkan diri dan menjadikan diri miskin. Kalau kita sudah miskin, bagaimana kita bisa melestarikan Butayatnya dan Dewayatnya? Lalu di luar itu lagi, kita memahami Pancayatnya. Dan paling umum kita lakukan hampir tiap hari adalah
Buddha yadnya, manusia yadnya, dan dewa yadnya. Sedangkan pitra yadnya hanya kita lakukan sekali seumur hidup untuk diri. Dan resi yadnya juga sekali seumur hidup bila kita memang berkeinginan menjadi seorang resi. Di samping itu, masih kita harus melakukan upacara-upacara di Merajan dengan berbagai tingkat. Dari Pakomelan, Merajan, Dadia, Paibon, Panti, lalu dari Kayangan 3, Sugina, Sadkayangan, Dangkayangan, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan biaya. Pun dalam kata pekeramen, ya, kebersamaan kita, di keramaian itu kita yang membiayai, desa keramu kita yang membiayai, dan kegiatan-kegiatan, dan kepentingan perut kita, anak, istri, dan keluarga, kepentingan pakaian kita, sandang kita, dan kepakaian rumah tempat tinggal kita. Itu membutuhkan, seluruhnya membutuhkan kesukertan atau kesejahteraan. Jadi, untuk memanfaatkan kanda 4 ini secara diatmika, kita perlu melakukan dharma sastra. Sastranya dari mana? Kebenarannya seperti apa? Lalu dicoba diuji, ya, kaji, uji, bukti, dan evaluasi. Kalau sudah terbukti atau kalau tidak terbukti berarti gagal, salah. Kalau terbukti, masih kita harus bisa jelaskan. Apa pembuktian ini positif atau negatif? Apakah dampak reaksi ini positif apa negatif? Setelah itu, baru kita analisa. Hasil kesimpulan analisa itu apa? Apakah secara logis rasional, akal bisa dipahami dan dimengerti. Bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian baru, satukan keseluruhannya ini. Apakah sudah bisa mengarah ke Dharma Sukerta? Jika tidak mengarah ke Dharma Sukerta, maka itu akan menyengsarakan hidup. Menyengsarakan hidup diri sendiri, menyengsarakan hidup masa depan generasi. Karena apa? Kemelaratan generasi kita, anak cucu kita, berawal dari kita sendiri. Kesejahteraan generasi kita, anak cucu kita, berawal dari berapa kesejahteraan yang bisa kita siapkan untuk keturunan kita. Itulah kenapa di Bali mengacu pada Dharma Sukerta. Nah, setelah terkaji, teruji, dan terbukti, dan memenuhi keempat syarat ini, barulah bisa menjadi Dharma Sampurna. Itu baru sebuah kesempurnaan. Itu baru, ya, boleh melakukan konsep kanda 4 dengan cara diatmika. Bantan suci bisa hilang, saru manca satu hilang, bisa digantikan. Bantan suci gantikan dengan pejati, saru manca satu gantikan dengan caru berumbun. Bantan pejati bisa digantikan dengan canang sari, manca caru berumbun bisa digantikan dengan cukup segahan manca. Namun, sudah pahamkah tatwa, filsafat, filosofi yang benar terhadap konsep Anggapati misalnya, unsur angin, Marajapati, unsur api. Ini semua harus dipahami secara jelas dan gamblang. Jika ingin benar-benar bisa menurunkan kemampuan itu pada orang lain, menjadikan diri sebagai seorang guru di dalam konsep kanda 4, maka tingkatkan lagi kanda 4 subiksa ini. Ya, dari Pancersi, ya, Pancersi yang terdiri Dharma Sastra, Dharma Diatmika, Dharma Wiwika, Dharma Sukerta, dan Dharma Sampurna, perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan Panca Pendawa. Dharma Wangsa, Yudhistira. Dharma Wangsa, Dharma adalah kebenaran. Yudhis adalah hukum. Hukum kebenaran. Ya. Dharma Wangsa adalah golongan, ya. Dharma adalah kebenaran, Wangsa adalah golongan. Kita harus tahu bahwa golongan-golongan kebenaran yang disebut dengan Yudhistira atau hukum. Ya. Lalu kita harus paham tentang Bima atau Warkadara. Bagaimana kita harus memiliki keberanian dan kekuatan. Bima dan Warkadara memiliki arti keberanian dan kekuatan yang tak pernah berhenti dan tak pernah menurun. Dan yang ketiga, betul-betul memiliki kecerdasan.
Seorang spiritual, seorang guru harus benar-benar memiliki kecerdasan, yaitu Arjuna atau Partawijaya. Tanpa memiliki kecerdasan, maka tak akan bisa memberikan solusi dan tidak menjadikan dirinya solutif bagi setiap orang. Lalu yang keempat adalah harus memiliki disiplin, nakula atau tripala. Disiplin pada pemanfaatan bayu sucinya, disiplin pada pemanfaatan sabda sidinya, disiplin dalam pemanfaatan hidup mandinya. Bayu sabda hidup menjadi sidi mandi, sidi ngucap, sidi gawe, sidi karya. Bayu suci, sabda sidi, hidup mandi, itu tripala. Dan tripal harus disiplin di situ. Lalu disebut dengan nakula, yang disebut juga nama tripala. Lalu harus punya keyakinan, sahadit. Harus punya keyakinan. Keyakinan sahadit atau sahadewa atau sudah mala. Harus benar-benar mampu melakukan sudah, kendali atas diri. Agar bisa menjadikan dirinya disiplin, yakin. Yakin akan dirinya telah menjadi, ada perubahan dari biasa-biasa menjadi lebih baik, ya, sehingga Dharma Wangsa disebut juga Yudhistira, itulah hukum kebenaran. Bima Adawarkadara adalah kekuatan dan keberanian. Arjuna Partawijaya adalah kecerdasan, ketangkasan. Nakula atau tripala adalah kedisiplinan dalam diri. Sahadewa atau Sudamala adalah keyakinan bahwa diri telah pantas dan layak. Dengan pemahaman seperti inilah, barulah kita bisa menggelar kediatmikan dalam konteks kandang 4. Dan kebenaran seperti inilah yang bisa mengendalikan kekuatan Anggapati, Rajapati, Banaspati, Raja Wijaya Sakti, Durga Petak, Durga Bang, Durga Janargo, dan Durga Mancawarna. Dan seluruh makhluk-makhluk gaib, seisi jagat purwala ke Gua Raja Tepedin Segara Padugit, seisi jagat Daksina lo ke Setra Ganamai Catus Padu Perluan Tupak Mari Karagar Galanggar, seisi jagat Pasimo lo ke Gunung Bukit Tarogong Tegalinga, seisi jagat Utara lo ke Telaga Danu Dukat Bangun Curan Campuran Harus Tegal Pesawat Segara Asap, seisi jagat Sabda Petala Natar Buana. Jika ini dipahami, kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah bagaimana konsep-konsep sudah parisuda. Jika dalam konsep kerohanian, ya, dalam konsep kerohanian, ya, dalam konsep kerohanian, kita harus bekerja sama dengan Ngerurah, Ratu Ngurah Sapu Jagat, Ngerurah, Sang Aksareni, Ratu Wayan Tabeng Sakti, Selatan Bang Aksareni, Penungun Karang, Ratu Madilang Kajar, ini Kelebuh ya, Ratu Tabeng Sakti, Ika Penungun Karang, Barat Sinar Teja, Ratu Madialang Kanjeng atau Ratu Madijilaung. Lalu di utara Taksugeginan, unsur air, Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Dan di tengah adalah Taksu Agung, tengah. Unsur Pertiwi adalah Sangyang Gilimaya atau Ratu Tetpetum. Karena kita akan bekerja sama dengan ini, membutuhkan upacara-upacara. Upacara untuk menurunkan kekuatan-kekuatan suci agar bisa marisuda, ya. Di sini Anggapati, Rajapati, Banaspati, Raja Wijaya Sakti. Marisuda Durga Petak, Durga Bang, Durga Jenar, Godang, Durga Mancawarna. Marisuda seisring Telaga Danu, seisring Gua Raja Tepedin Segara Muah Batu Gigit. Seisring Setra Ganamaya Catus Patu Perluan Tumak Magi, Karangkar Tegalangkar. Seisring Gunung Bukit Tarogang Tegalinga. Seisring Telaga Danu Tegal Pangun Curan Campuran Arus Tegal Pesawan. Seisring Natar Buana Sabtu Tala. Kita membutuhkan bantan suci jika dalam kerohanian. Dan bantan suci ini digunakan untuk marisuda, bayu, angin. Dan merubah sifat-sifat dari Anggapati agar menjadi positif.
Lalu bagian selatan juga sama. Marisuda unsur api dan merubah sifat-sifat Marajapati agar menjadi positif. Di barat, Marisuda kekuatan-kekuatan negatif dari sinar serta merubah sifat-sifat Banaspati. Dan di utara, Marisuda kekuatan-kekuatan air dan merubah sifat-sifat Banaspati Raja. Lalu di tengah, merubah sifat-sifat bumi menjadi suci agar bisa merubah kekuatan Iwija Sakti menjadi benih-benih positif. Maka disinilah dibutuhkan bandar suci 5. Ya. Bandar suci untuk merubah unsur timur, unsur selatan, unsur barat, unsur utara, dan unsur tengah. Dengan bantan suci itu ditujukan kepada siapa? Untuk merubah kekuatan ini, maka kita membutuhkan kekuatan-kekuatan Betara Guru, kekuatan-kekuatan Betara Siwa, kekuatan-kekuatan Betara Sangyang Panca Bayu, membutuhkan kekuatan-kekuatan kendali daripada kekuatan gaib ini. Ya, maka bantan suci itu yang pertama ditujukan kepada Betara Guru, agar Betara Guru menyatukan seluruh kekuatan langit, menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Tribuana Saptaloka untuk turun melakukan pergelaran penyucian yang di timur diprosesi oleh Iswara Askebajra Amurdian Betara Bayu Kering Ratu Rasa Punjaga. Ya. Misal Om Betara Guru Mawisesa Amurdian Guru Adi Guru Pramesti Guru wanunggalkan para dewata Sangyang Dasa Dada Panca Dewata Tri Dewata Dwi Dewata Eka Dewata Malu Sang Tunggal Sangyang Tunggal Alokan Siwa Sada Siwa Pramesiwa Suksma Nunggal Wisesa Ring Betara Iswara Memurti Betara Iswara Asika Bajra Amurdian Betara Bayu Kering Ratu Rasa Penjagat Temen Maring Madya Pada Paweh Waran Graha Ring kita Buta Putih Mawisesa yang pati pengawakaning putra jangkitan. Wajahkan sana kita seket limo seisering gua aja tepat sekarang bangkit. Mapupul dari Sawiji. Setelah mendapat panugrahan daripada seluruh kekuatan para dewa yang menyatu kepada kekuatan Iswara, maka berubahlah angin itu menjadi angin positif. Berubahlah kekuatan Anggapati ini menjadi positif. Setelah menjadi positif, baru ajaklah ke rumah. Maka ditempatkanlah di Merajan, di bawah. Ya, di Natar Merajan, lalu disebut dengan buta jangkitan. Buta jangkitan berarti apa? Kekuatan yang bisa terhubung dengan segala arah, memenuhi semua ruang dan waktu. Kenapa disebut begitu? Karena telah mendapatkan kekuatan-kekuatan para dewa, Betara-Betari, mendapatkan kekuatan-kekuatan Iswara dan Betara Bayu, serta terkendali oleh Ratu Rah Sapun Jagat sebagai Dewaning Buta. Setelah menjadi positif, maka berfungsilah seperti angin, nyapu hau. Dan ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh pun menjadi kuat. Sesuai filosofinya, sang aksaranya rinpo pusuh, linggania, kaurip dan Betara Iswara. Ya. Dan jika itu dalam ajaran kekiwa, dan jika kita ingin penengan, maka setelah jadi, tempatkanlah buta jangkitan, buta putih itu, Anggapati itu di depan, bersama pasukan, menjaga di depan. Dan begitu juga untuk unsur selatan, Lebuh Agung, Ratu Edameng Sakti, bersama Marajapati, setelah mendapat kekuatan Betara Guru, menyatukan seluruhnya dan menyatu kembali kepada Betara Brahma. Ya, lalu Betara Brahma memurtikan Betara Yama sebagai pengeleburan bersama Iratu Edameng Sakti, maka Imrajapati menjadi berubah sifatnya, menjadi karuna, kekuatan yang melingkar-lingkar di sekitar kita, kekuatan yang melingkar-lingkar di pekarangan kita, memagari kita dari luar. Itulah namanya karuna atau waruna.
Dan jika dimasukkan ke dalam tubuh, tentu dengan filosofi bank, ring di mana. Begitu proses selanjutnya. Kita bisa mencarikan di Buana Agung dan Buana Lid setelah mendapat proses penyucian. Ya. Maka bantuan suci itu ada digunakan untuk menurunkan kekuatan para dewa agar mau merubah sifat-sifat negatif dari kekuatan detio-detio ini agar menjadi positif. Seperti kita bisa dirubah diri kita dari orang biasa menjadi orang suci. Maka detio-detio ini akan berubah menjadi sangat suci. Setelah menjadi sangat suci, maka dia berhak menjadi penjaga orang-orang, penjaga tempat-tempat tertentu sesuai dengan keinginan dan kemauan diri. Dan inilah proses namanya. Dari sinilah melahirkan Caru Mancesate. Caru ayam putih diolah dari 5 tanding. Caru ayam biing diolah menjadi 9 tanding. Caru ayam putih siungan diolah menjadi 7 tanding. Caru ayam hitam diolah menjadi 4 tanding. Caru ayam berumbun diolah menjadi 8 tanding. Lalu lahirlah Caru Mancesate. Digunakan untuk apa? Untuk menyeimbangkan unsur angin, menyeimbangkan unsur api, menyeimbangkan unsur sinar, menyeimbangkan unsur air, menyeimbangkan unsur bumi. Serta menyelaraskan alam timur, menyelaraskan alam selatan, menyelaraskan alam barat, menyelaraskan alam utara, dan menyelaraskan alam bumi. Itulah maksud dan tujuannya. Maka orang-orang yang belajar K4 dengan baik dan benar, dia adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap alam itu sendiri. Jika dia ajarannya benar, konsepnya benar, maka dia mampu menciptakan keseimbangan alam minimal di rumahnya sendiri. Karena di rumahnya ada ngerurah untuk kendali angin, lebuh untuk kendali api, sinar, penunggu karang untuk kendali sinar, taksu geginan untuk pengendali air, dan taksu agung untuk pengendali bumi. Dengan membuat bangunan 5 ini, sesungguhnya kita punya pengaruh besar. Memiliki memiliki fungsi tugas menjaga keseimbangan alam di luar kesadaran kita. Jika kita sama sekali tidak mengerti dan tidak paham, tetapi dengan memiliki bangunan yang benar pada ngerurah, lebuh, taksu penungun karang, taksu geginan, dan taksu agung, sesungguhnya kita telah memiliki fungsi tugas untuk menjaga keseimbangan alam bumi ini. Itulah kehebatan konseptual Bali menurut kajian K4 dan Dasaksara. Ya. Jadi apa? Untuk merubah masing-masing unsur ini, kita membutuhkan kekuatan Dasaksara. Dari kekuatan Dasaksara kita mendapatkan kekuatan Dasa Dewata. Dasa Dewata ini diturunkan, disatukan menjadi Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa, Suksma Nunggal. Banyak kekuatan diturunkan untuk merubah sifat-sifat ini. Balancing natar pertiwi akan terjadi. Keseimbangan di bumi ini akan terjadi. Walaupun tanpa kita memahami ini, jika memiliki kita sudah punya fungsi secara khusus. Apalagi kita memang memiliki pengetahuannya ini dan mampu melakukan keseimbangan ini. Pada tingkat yang sangat tinggi apalagi. Ring Purwo Pancar Jagat Siwo Mahasoro Murti Sakti. Angan takakan Bayu Wisesa. Ring Daksina kekuatan Siwo Perteka Brahma Murti. Ring Pasimo kekuatan Siwo Mahadewa Murti Sakti. Ring Utara kekuatan Siwo Siti Wisnu Murti. Dan di tengah kekuatan Siwo Purusa Murti Sakti. Dengan kekuatan inilah sesungguhnya orang Bali telah menegakkan Bali itu sendiri. Namun akibat pengetahuan ini sangat kurang, bahkan hampir punah dan hilang. Akhirnya apa? Pengetahuan ini menjadi asing di mata kita, menjadi asing di telinga kita. Dan hampir tidak pernah menemukan konsep-konsepnya. Akhirnya apa?
ngerurah, ada yang membuat, ada yang tidak, ada percaya, ada yang yakin. Lebuh, ada yang membuat, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang yakin. Penengun karang juga begitu, taksu geginan apalagi, dan taksu agung. Ini hampir. Walaupun punya, mereka tidak paham dan tidak tahu. Dengan tidak paham dan tidak tahu, itukah kita ingin hebat dalam spiritual? Tentu pertanyaan besar itu akan terjadi pada diri. Nah ini kalau kita menggunakan upakara ya. Kalau kita menggunakan upakara dengan konseptual kerohanian. Lalu dengan konsep diatmika, ini juga sama, hampir sama. Cuman kita tidak menggunakan upakara, tidak mempersiapkan upakara Banten-Banten untuk memproses. Misalnya, kalau kita ingin memproses di sini ya, konsep anggapati ya, kita memproses anggapati sama juga. Kita membutuhkan setelah anggapati diberikan persembahan, kita butuh putih. Rupan kita kali bayu, pengawakan kita anggapatu. Waktu kita saking perlu ajakan salah kita sekat limo, seisling gua raja tepi segar muah badukit. Dematang mapupul kita dari sawici ring Arabku. Iki tada sajana sega kepal putih iwak buang cai. Usna da saji memurti kita. Maka ketika sudah memberikan persembahan seperti itu, kita meminta anggapan itu menyatukan, memurti, menyatukan seluruh kekuatan yang terdiri dari unsur angin, unsur angin, ya, menyatukan seluruh isi daripada gua raja tepi segara batu dikit, disatukan menjadi satu kesatuan. Setelah menjadi kesatu-satuan ini disebut dengan memurti. Setelah memurti, disatukan, ditunggalkan, baru kita mohonkan panugrahan. Batara Iswara asik bajra anunggalkan sang yang panca dewata Brahma Mahadewa Wisnu nunggal ring Batara Siwa memurti Batara Wisnu mawisesa ring Batara Iswara memurti sakti Batara Siwa amurikan Batara Bayu kering ratu rasa pujakan paweh warung graha ring kita putih-putih dari kita sakti matur kamu sidi mawisesa kelar akna kesaktian kawisesan kita. Jumenek kita maring harapku. Mawisesa kita anyapu kau. Pemadaning jagat. Pemadaning raga saranku. Mua anolakan sarwa satru mamilara mamiruda. Amung kemangrap satrunku kabeh. Rep sirap kembulang kemsara kabeh. Menang megang tan kusunat tan pucap. Kukul dan kulbung kemugar pejang rasa sepi ing bicara. Apaan kita sakti madragamu Sidi Moisesa. Om sang nama. Begitu seterusnya. Bagaimana kita memproses ibu tebang? Kita berubah. Rupan kita gede, pengawakan kita meraja pati. Waktu kita sedak sini ojakakan salah kita sia dan sesia. Seisering setra ganamai satu sepatu perluan tumak mari karangan galangkar. Iki tadah sadar sega kepal bang iwak bangcai. Was nada saji memurti kita. Lalu turunkan kekuatan para dewa. Karena syarat untuk merubah sifat-sifat daripada pancadetya, sifat-sifat daripada energi, maka kita perlu memberikan 3 kekuatan. Yang pertama, kita membutuhkan sinar, pancaran sinar yang berfungsi untuk menjadi penerang. Ya, di fungsinya penerang agar terang, agar jelas kekuatannya apa, agar mengenali lingkungannya bagaimana. Ibarat kita membuka mata. Setelah membuka mata maka teranglah. Kita bisa mengenali apapun. Karena apa? Yang namanya buta berarti gelap. Maka terbukalah, teranglah. Kita membutuhkan sinar namanya. Yang kedua, kita membutuhkan energi, gelombang energi. Gelombang energi seperti bakar. Kita membutuhkan betara. Yang ketiga, baru membutuhkan kendali. Siapa pengendalinya? Nah, disinilah kita harus paham bagaimana merubah. Satu contoh yang tadi, merubah kekuatan anggapati. Kita membutuhkan sinar betara. Kita membutuhkan sinar Brahma. Brahmo asikap gada. Anunggalkan sang yang pancadewata. Maka 5 sinar disatukan. Brahma, Mahadewa, Wisnu, nunggal ring Batara Siwa.
Mamurti batara siwa. Mawisesa ring batara iswara. Mamurti sakti batara Amerikan batara bayu. Batara bayu adalah unsur angin. Bayu adalah angin. Kering dan radung rasa bajakat. Radung rasa bajakat adalah pengendalinya. Batara bayu adalah kayak gelombang energi. Maka di situ ada gelombang energi, ada pengendali radung rasa bajakat, dan ada deep sinar. Dan sinar tidak hanya iswara. Jika pada level yang bawah cukup iswara asik kebajar Amerikan batara bayu kering radung rasa bajakat paweh wan gerah kita. Jika kita ingin meningkatkan levelnya, maka batara iswara ditunggalkan menjadi pancadewata. Jika hanya ingin membuatkan menjadi unsur panasnya, maka iswara disatukan dengan Brahma. Jika ingin memunculkan unsur cerdasnya, unsur terangnya, maka iswara menyatukan Mahadewa. Mahadewa ketemu dengan iswara, maka bulan dan bintang ketemu, siang dan malam dan terang. Ketika kekuatan itu diberikan pada Yanggupati, maka Yanggupati akan memberikan kecerdasan pada diri. Inilah proses diatmika. Lalu canangnya itu adalah digunakan untuk mengundang Ong Sangyang Panca, Ong Sangyang Dasadada Panca Dada Tridada Dwi Dada Ika Dua Satu Kal Orang Siwa Sada Siwa Prama Siwa Selural Nunggal Wisesa Ring Betaru Murni Betaru Guru Amerikan Guru Adi Guru Pramsi Guru Angreka Padma Lingga Buana Pelenganin Sangke Sangat Tuhan Sangat Dewasa. Maka canang sari itu menjadi Padma. Setelah menjadi Padma, barulah kita bisa menurunkan kekuatan para dewa. Hanya dengan canang sari pun, namun canang sari ini kita bisa proses menjadi sebuah Padma Lingga, yaitu linganya para dewa. Linganya Dasudewata menjadi Pancadewata, menjadi Tridewata, menjadi Dwedata, dan menjadi Eka Dewata. Lahirlah canang sari. Jadi begitu konsepnya kalau diatmikan. Makanya di Bali apa? Ada orang belajar kadang tanpa buku, tanpa banten. Bagi orang yang biasa menggunakan banten, dia melecehkan. Apa ya? Belajar apa itu? Tapi kalau orang-orang benar-benar diatmika, zaman dahulu, di Weda telah disebutkan. Yan sira wiweka jenana diatmika pradnyan ring raga sarira. Maka cukup dibutuhkan apa? Air, bunga, dan api dalam pemujaan terhadap Tuhan. Namun di Bali, karena kita mengacu pada bakti marga, api kita kembangkan. Karena api adalah unsur panas. Panas berasal dari dasar bumi. Dasar bumi ini ada 7 lapisan. 7 lapisan panas ini naik ke permukaan bumi, maka menjadi bumi hangat. Hangat ini ada mempengaruhi energi 5 unsur. Hangat, angin hangat, api hangat, sinar hangat, air hangat, dan bumi hangat. Maka lahirnya Pancadurga. Ya. Lalu apa? Dari lahirnya Pancadurga, lahirnya Pancamahabhuta, lahirlah Caru. Jadi unsur api saja, unsur dupa ini berkembang menjadi segehan, mance, berkembang menjadi Caru berumbun, berkembang menjadi Caru mance, berkembang menjadi Caru gersigana, berkembang menjadi Caru mance kelud, berkembang menjadi nyatur bah nawarpah, hanya dari unsur api saja. Lalu unsur airnya berkembang lagi. Unsur air sesuai fungsi air sebagai pembersihan, lahir pembersihan. Ada bantan-bantan pembersihan. Air sebagai sebagai prayasita, ada bantan-bantan prayasita. Air sebagai fungsi penyucian, ada bantan-bantan suci. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari air itu saja, itu melahirkan banyak konseptual upekara, dewaya. Sedangkan api melahirkan konsep upekara, budaya. Lalu secara energi, ketika air dan api bertemu, maka akan melahirkan proses peleburan. Ya. Pertemuan air dan api akan menciptakan konsep peleburan. Dengan membutuhkan satu elemen pembatas antara energi air dan energi api. Karena zat air dan zat api tidak bisa bertemu, maka diperlukan satu elemen lagi. Lalu lahirlah sastra Ang, Ung, Mang. Jadi di sini saat
sangat jelas yang harus kita pahami. Maka pertemuan air dan api ini menjadi ritual sangat utama, sudah sangat utama di dalam menggelar sebuah ritual menurut sastra Weda. Namun untuk bisa menggunakan air dan api, itu seberapa kita memiliki wiweka jenana diatmika pradnyan ring salira. Jika itu tidak dipahami, maka kita butuh upacara besar. Sebagai simul-simul air yang berfungsi sebagai prayasita, yang berfungsi sebagai pelukatan, yang berfungsi sebagai pembersihan, yang berfungsi sebagai penyucian, kita butuh banten besar. Unsur apinya kita membutuhkan untuk keseimbangan Bayu Geni Tejo Apah Pertiwi, untuk keseimbangan Panca Durga Wisesa, untuk keseimbangan Panca Detya, untuk keseimbangan Panca Sabto Durga, sehingga sampai membutuhkan upekara laba caru, dari caru terkecil iko sate sampai nyatur bah nawarempah. Itu adalah perkembangan dari unsur apinya. Ketika api dan air bertemu, maka dibutuhkanlah unsur ketiga, yaitu apa? Kecerdasan sang wiku anglarkan iadnya. Lalu di dalam air diisi bunga. Bunga bukanlah sebuah persembahan, tapi bunga adalah sebuah keharuman untuk menyucikan unsur air yang ada di dalamnya. Karena air itu berfungsi sebagai prayasita, pelukatan, pembersihan, dan penyucian. Lalu air diisi bunga. Lalu api dan doa kita, pikiran niat kita juga ada bunga. Makanya dalam pemujaan kita, di tangan, di luar air ada bunga. Digunakan untuk menyucikan unsur api agar menjadi api suci dan menyucikan jiwa dan raga kita. Bayu sabredak kita menjadi suci. Dan di dalam air adalah untuk menyucikan unsur air agar menjadi pelukatan, pembersihan, prayasita, dan penyucian. Jadi bunga bukanlah sebuah makanan untuk Tuhan, bukanlah sebuah persembahan untuk Tuhan, tapi sebagai simbol unsur penyucian. Karena bunga adalah unsur keharuman dan kesucian. Dan bunga adalah berwarna, dan warna itu digunakan untuk mengenali para dewa. Para dewa adalah sinar. Sinar adalah tak bisa berwujud dan tak dapat diperwujudkan. Seperti sinar matahari, kita tak bisa mewujudkannya. Sinar bulan tak bisa mewujudkan, kita hanya bisa melihat warna saja. Dan karena dewa-dewa ini dikenali dengan warna, maka dewa ini disimulkan dengan bunga. Sat-sat yang ada di dalamnya, di dalam bunga itu sendiri, akan menjadi kekuatan-kekuatan ia dalam proses penyucian. Baik penyucian atas api batang dupa maupun penyucian atas air yang dijadikan sarana. Inilah sesungguhnya secara akademik energi air dan api adalah sebuah energi untuk dipertemukan dan dikawinkan energinya, distandarisasi energinya, ditingkatkan energinya, atau diturunkan energinya. Dan yang menurunkan itu adalah doa-doa orang yang mampu dan memiliki kemampuan wiweka junana tiat mika pradnyan ring sarira. Wiweka junana tiat mika pradnyan ring sarira itu diungkap dalam Kanempat Sari, ya, yang bersana di Ngerurah, Lebu, Penungun Karang, Taksu Kegiran, dan Taksu Agung. Beliau adalah Ratu Rasapu Jagat, Ratu yang Begsati, Ratu Melangkajang, Ratu Nyoman Saduan, Ratu Sang yang kelima ya, jika berada di Buana Alit. Jika ada di Buana Agung, Ratu Ngeratang ke Langit, Ratu Wayang Tabel, Ratu Madi Jelaung, Ratu Nyoman Saribaran, Ratu Ketet Petung. Jadi ketika ada di Buana Agung berubah nama, ketika ada di Buana Alit berubah nama. Di Buana Agung kekuatannya tanpa batas, ketika masuk di dalam tubuh kita, distandarisasi kekuatannya agar selaras dengan kebutuhan tubuh kita. Supaya tubuh kita tidak hancur oleh energi yang maha besar itu.
Itulah konseptual Bali. Di Kandung Patsari inilah mengungkap bagaimana kita harus memahami ngerurah tentang fungsi, tugas, dan manfaatnya, serta persembahannya. Bagaimana kita memahami lebuh tentang fungsi, tugas, dan manfaatnya di rumah kita. Begitu pula penungun karang, taksu geginan, dan taksu agung. Jika itu kita tidak pahami, maka ini hanyalah bangunan-bangunan yang tanpa makna, tanpa arti, karena kita memang tak mengerti. Jadi untuk itu nanti ke depan, kita akan bahas satu demi satu. Bagaimana Kandung Patsari itu melahirkan ngarurah, lebuh, penungun karang, taksu geginan, dan taksu agung. Dan bagaimana lahirnya taksu geginan dan siwurike atau surya indra belaka. Perbedaan taksu geginan dan surya indra belaka? Itu nanti kita bahas. Kemudian pun begitu lebuh, apa perbedaan lebuh dengan sang yang Durgamaya dan perkembangannya. Karena apa? Dari Kandung Patsari ini akan berkembang banyak sekali nama-nama bangunan suci dan nama-nama yang berstana di dalamnya. Nanti kita bahas satu demi satu. Dan untuk membahas ini, memang kita harus memahami konseptual. Konseptual Pancarsi, Dharma Sastra, Dharma Diatmika, Dharma Wiwika, Dharma Sukrata, dan Sampurna Ninggo, Dharma Sampurna. Dan bila perlu, kita mampu memahami tentang Dharma Wangsa, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Jika ini paham, maka ini akan bisa dimanfaatkan. Jika ini mampu dimanfaatkan di dalam diri, kitalah sebagai penyeimbang alam yang menjaga keseimbangan bumi, utara dan selatan sebagai porosnya, barat dan timur sebagai garis lintangnya. Kita menjaga keseimbangan angin, api, sinar, air, dan bumi. Namun, jika kita tidak paham sama sekali, maka sama juga dengan konyol. Sekian yang Tiang sampaikan hari ini, agar bisa menjawab sedikit dari pertanyaan demi pertanyaan yang masuk ke kami. Semoga hari ini bisa sedikit membuka pandangan sebagai bahan untuk melakukan pengkajian pada diri. Apa yang harus dilakukan dan jalan mana yang harus ditempuh? Apakah jalan kerohanian atau jalan kediatmikan? Karena ini adalah sama-sama. Ini adalah jalan. Kerohanian dan kediatmikan adalah jalan. Jadi untuk itu, tinggal kita mau yang bagaimana. Jika ingin cerdas, hemat, dan sederhana, maka manfaatkan jalur kediatmikan. Tetapi, cerdaskan diri terlebih dahulu. Jika ingin kita melewati kerohanian, maka tekun, rajin, tulus, ikhlas, jujur dilakukan. Harus tekun mengikuti ketentuan-ketentuan, karena semua ini melahirkan pantangan-pantangan yang patut kita pahami. Unsur timur ada pantangan dan larangannya, unsur selatan pantangan dan larangannya, unsur utara, unsur barat, unsur utara, dan unsur tengah. Semua melahirkan pantangan, dan semua harus dirangsuk. Dan bila perlu, jika ingin ngerangsuknya ini dengan bantan itu, setelah melakukan proses penyucian, maka datanglah. Jika ingin ngerangsuk unsur timur, datanglah ke Gua Raja Tepedin Segara Badigir. Pilih salah satunya. Jika ingin ngerangsuk unsur selatan, datanglah ke Setru Gadamai Catus Padu Perluan Demak Margi Karangker Matagal Angker. Jika ingin merangsuk unsur baratnya, datanglah ke Gunung Bukit Tarogam Tegalingga. Dan jika ingin merangsuk unsur utaranya, datanglah ke Tlaga Danau Tugas Pangun Curan Capuan Andros Tegal Pesawat Segara Asap. Jika ingin merangsukkan unsur tengahnya, datanglah ke Catus Pate. Atau baik Catus Pataning Desa maupun Catus Pataning Karang Paumahan. Disitulah tempat mendatangkan dan mengundang semua ini. Inilah ajaran keempat yang sesungguhnya. Jika ini tidak dipahami
waspadalah, hati-hatilah. Agar apa? Tidak justru berbalik melecehkan kekuasaan Tuhan. Karena apa? Setelah dengan tekun, rajin, tulus, ikhlas, jujur, baik, kita melakukan dharma bakti kita kepada Tuhan, justru saat itu hukuman, hantaman, petaka, celaka, penderitaan, bahkan kemiskinan terjadi pada diri. Maka saat itu, disadari atau tidak, kita telah melecehkan kekuasaan Tuhan, seolah-olah Tuhan tak mampu menyehatkan diri, seolah-olah Tuhan tak mampu melindungi diri, padahal sesungguhnya dirilah yang tak paham Tuhan. Lalu dalam lagu-lagu disebutkan, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Tuhan ada jika kau paham, Tuhan tak ada jika kau tak paham. Jadi Tuhan itu ada di mana pengetahuanmu, di mana pengertianmu, di mana kebenaranmu ada. Di setiap kebenaran ada Tuhan, di setiap kesalahan ada setan, di setiap keselamatan tangan Tuhan, di setiap bencana tangan setan. Jika bencana dan bencana datang, maka sadarilah itulah kekuatan setan dan setan, yang dimana pada saat itu kita perlu menurunkan kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan turun ke bumi. Dengan penuh keyakinan, bumi bergetar, turunkan kekuatan siwa dalam diri. Angin bergetar, satukan kekuatan Iswara. Api membesar, satukan kekuatan Brahma. Begitu seterusnya. Lalu ada di Bali dengan Sad Kerti. Bumi bergetar, Buana Kerti. Air bah, Danu Kerti. Laut naik, Segar Kerti. Hutan hancur, Wana Kerti. Langit tidak seimbang, para roh tidak seimbang, para roh banyak menghukum, Atma Kerti. Dan manusia bergolak, manusia bermasalah, ya sekerti. Itulah Sad Kerti yang juga terungkap dari sini. Kapan ini bergolak? Kapan angin bergolak? Kapan api bergolak? Kapan bumi bergolak? Kapan air bergolak? Kapan sinar bergolak? Panas terik. Saat itulah Bali memiliki konsep Sad Kerti. Namun, sudahkah banyak digunakan untuk melakukan kajian, pengujian, dan pembuktian? Sudahkah pernah dilakukan penyesuaian terhadap upekara dan upacara serta pelaku daripada yang melaksanakan ritual ini agar keseimbangan angin, api, sinar, air, dan bumi terjadi? Ini perlu kita melakukan kajian-kajian mendalam agar kita menjadi lebih cerdas dan lebih terbuka dalam wawasan. Karena apa? Di bumi ini tak ada perbedaan di mata Tuhan. Tinggi rendahnya martabat manusia tergantung dari kualitas dirinya. Kualitas dalam memanfaatkan tenaganya, kualitas dalam memanfaatkan ucapannya, dan kualitas dalam memanfaatkan pikirannya. Dan kualitas itulah yang menentukan dia di mata Tuhan. Jadi kualitas manusia di mata Tuhan tidak diukur oleh warna, tidak diukur oleh wangsa, tidak diukur oleh kasta, tapi diukur oleh seberapa kita berkualitas sebagai manusia. Seberapa kita bisa melakukan dharma bakti kita dengan baik dan benar. Jadi, sudah sangat jelas. Sangat jelas dipaparkan oleh kanda 4 subikse. Dan sangat jelas dipaparkan oleh kanda 4 sari. Kedua kanda 4 inilah yang menentukan kualitas manusia di mata Tuhan. Tak ada manusia yang lebih tinggi dan lebih rendah di mata Tuhan. Tetapi kualitas akan menentukan kedekatannya pada Tuhan. Karena kualitas itulah yang akan bisa menciptakan kebaikan, kebenaran, yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi alam itu sendiri. Salam Rahayu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Om Santi
Santi, Santi, Om.